gitu-gitu amat. Nah, itu karena dia belum tahu rahasia talqin. Kalau kita mau tanya masalah zikir, jangan dengerin komentar orang awam atau ustadz yang awam dalam zikir. Ustadz ini kan juga ada spesialisasinya. Ada yang spesial sholawat, ada maulidan mulu ya, talqin gak pernah. Ada yang cuma bid'ahin talqin mulu sama sholawat, itu ada juga. Yang ngerti talqin orang bersanad, karena talqin itu ada sanadnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalil talqin di Quran ada, fa'alam annahu la ilaha illallah. Itu dalil talqin. Apa arti talqin? Memberi bimbingan, memberi pengajaran kepada orang mengenai hakikat la ilaha. Talqin ini ada dua, talqin ilmu, talqin zikir. Quran ada namanya metode talqin, benar. Jadi sebenarnya kita sudah dapat talqin Quran. Kalau nggak ditalqinkan Quran oleh guru, kita nggak akan bisa baca Quran. Jadi bapak ibu ini dari dulu bisa baca Quran karena ditalqinkan. Talqin itu beliau baca, kita ikut. Abatasa, kita ulang. Abatasa, itu talqin baca Quran, talqin ilmu. Ya, atau nggak usah belajar ya, yaudah di rumah aja baca Iqra sendiri di rumah ya, baca Quran sendiri di rumah. Jadi orang-orang komentar begini, dia nggak ngerti apa yang sedang dia komentari. Saya udah sering menyampaikan ini, tolong diingat-ingat. Wala taqafu ma laysa laka bihi ilm, surat Al-Isra. Jangan kamu komentar, jangan berpendirian terhadap hal-hal yang kamu tidak mengerti. Ilmu itu pengetahuannya sudah jelas, ujung pangkalnya dalilnya apa. Kalau tidak katakan, oh saya nggak mengerti talqin apa, gitu aja. Ya. Yang kedua, di dalam hadis ada hadis Muslim, Nabi mengatakan laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan mauta. Apa arti mauta? Tiga maknanya. Orang yang akan mati, yang sedang mati, yang sudah mati. Yang ngomong Imam Ibn Rif'ah, diulang oleh Imam Nawawi, diulang oleh Imam Subki, diulang oleh imam setelah mereka. Ada tiga makna ya. Apa aja? Ini bakal mati gak? Berarti wajib talqin. Yang kedua, sedang. Yang ketiga, ya, dalam riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah, Nabi ditanya, bagaimana untuk orang hidup wahai Rasulullah? Nabi mengatakan, lebih baik. Jadi mending kita dapat talqin masa-masa hidup daripada dapat talqin nanti waktu sakarat. Siapa tahu nggak bisa dengar. Udah pernah lihat orang sakarat belum? Dia nggak bisa dengar. Dia melihat tapi bukan kita. Dia ngelihat nggak tahu kemana ngelihat. Dia ngambil nafas tapi nafasnya sudah tersengal-sengal. Apalagi dalilnya? Dalilnya banyak. Ada di riwayat Imam Ahmad, Imam Tabarani, bahwa Nabi SAW mentalkin Ubadah bin Samit, mentalkin Sayyidina Ali, mentalkin sekelompok sahabat. Ada talqin jama'i, berjamaah. Ada talqin furoda ya, sendiri-sendiri. Gak tahu nih ahwalnya datang kapan nih saya mentalkin di sini. Tapi beberapa kawan sudah ya. Karena mereka mau ngikutin baca ya Hayyu ya Qayyum setiap hari dengan jumlah yang sudah saya sebutkan ya. Mungkin pada iri kali ya, waktu saya ke Martapura langsung talqin. Antum jangan iri, itu muridnya Abah Guru Sukumpul. Itu mereka tidak pernah meninggalkan maulid setiap pekan. Sholawat terus, nggak pernah sepi dari sholawat. Itu orang-orang Banjar sana. Mereka datang dari berbagai provinsi. Itu saya talqin di tengah hutan, Pak. Itu bukan tengah kota itu. Itu wilayah. Dulu sempat konflik. Itu kan gunung emas itu. Ditutup oleh pemerintahnya. Dijadiin tempat zikir. Canggih nggak tuh?
Tadinya orang pada eksploitasi alam. Ngapain mereka di situ? Tambang. Kalau tanah udah ditambang, hancur nggak? Bapak pergi ke Bangka, itu tambang-tambang pribadi. Kalau kita naik, udah kayak orang Kudisan itu pulau. Ya mohon maaf orang Bangka ya. Itu harus dibenerin tuh. Gimana cara benerinnya saya nggak tahu. Ditutup. Nah kemarin kita buat zikir. Saya tadinya nggak tahu, tapi ketika datang kok udaranya enak. Masih banyak kunang-kunang. Tahu kunang-kunang? Ini pencirian dalam ekologi. Kalau masih ada hewan-hewan tertentu, kita lihat, kita hirup baunya atau kita lihat indikatornya, berarti udaranya masih bagus. Dan orang datang ke situ. Kita dari kota tuh, kota Martapura, Banjarbaru ya, ke sana jauh sekali, ada 1 jam. 1 jam udah pakai patwal. Orang datang dari Sampit, dari Palangkaraya, dari Pontianak, dari Balikpapan, itu datang Pak. Dan itu muridnya Abah Guru Sekumpul semua, muhibbin mereka. Abah Guru Sekumpul wafat tahun berapa dulu? 2004 atau 2005? Ya, 2004 ya. Jadi mereka santri beliau. Kalau setiap kali ada haul namanya, itu ramainya bukan main, jutaan. Pejabat aja nggak bisa masuk. Jadi mereka sudah muhibbin kepada wali Allah namanya Abah Guru Sekumpul. Itu wali Pak, la syak bila niza'. Ya, nggak ada syak lagi. Karena wali itu penciriannya bukan kesaktian, tapi kenal kepada yang mengangkat dia jadi wali. Siapa yang angkat dia jadi wali? Allah. Kenalnya, ma'rifatnya luar biasa. Kemudian yang ketiga, di sana murid beliau, salah satunya Tuan Guru Wildan namanya, itu sudah mengijazahkan talqin secara ilmu hadis. Lah saya malulah, guru kita sudah mentalkin ijazah, tapi saya kok nggak ngasih talqin. Antum doa aja lah ya, yang banyak. Semoga nanti ada mau talqin di sini ya. Ya. Insya Allah sekali sebulan kalau umur kita panjang, kita nanti akan ada masa kita talqin zikir di sini. Ya. Tahu kenapa saya belum talqin juga? Karena masih ada sir yang masih belum terima. Masih ada mikir. Kayak tadi, ya zikir-zikir aja kayak habis sholat gitu. Dia lupa, dia zikir ba'da sholat itu juga ditalkinkan oleh imam. Itu talkin tuh, imam mengatakan Astagfirullah, itu talkin itu Pak. Cuma talkin am, bukan talkin khas. Talkin yang dimaksud talkin khas, walaupun berjamaah. Di berjamaah nih, tapi tekniknya khusus. Kalau am, imamnya baca sendiri, kita ngikut. Kalau khas, dibimbing kata per kata, lafaz per lafaz. Insya Allah, ya doa aja lah ya. Kalau nggak sempat ya, semoga husnul khotimah semua. Bagaimana dengan Al-Habib Rizik Syihab? Antum sudah tahu mauqif pendirian saya. Saya mencintai semua Habib. Saya cinta karena dia zuriat Rasulullah SAW. Tapi saya punya pendirian. Saya juga ngaji, mereka juga ngaji. Mungkin kami beda guru. Dalam beberapa mazhab pemikiran mungkin kami berbeda dengan Habib. Boleh nggak? Habib sama Habibnya beda. Habib Quraisy Shihab beda dengan Habib Rizik. Yang Habib yang sering isi di sini, Habib Jindan, beda dengan Habib Rizik. Maka pro kepada salah satunya bukan berarti pro kepada kebenaran. Itu mahabbah antum aja. Senangnya pergerakan yang mana? Saya terbebas, terlepas dari semua pendirian keagamaan atau politik mereka. Saya cuma mengatakan ana uhibbukum ayyuhal habaib. Aku cinta kepada kalian semua. Karena Nabi SAW mengatakan, ahibbu ahla baiti hubban li. Cintailah ahlu baitku karena engkau cinta kepadaku. Karena saya memandang nasabnya Habib Rizik, nasabnya Habib Jindan, semuanya zuriat Rasul. Di darah mereka ada darah suci Rasulullah SAW. Karena hormat kepada darah mereka, nasab mereka, maka kita cinta kepada mereka. Tapi tolong bedakan cinta dengan fikrah. Ya, kita doakan semoga Habib-Habib kita dijaga oleh Allah. Dalam perbedaan mereka, dalam perseteruan mereka, semoga Allah tetap merahmati kita semua. Negeri ini kalau nggak ada habaib, nggak ada Islam. Itu Wali Songo, semuanya yang masih diperdebatkan ini Sunan Kalijaga.
Apakah beliau zuriat atau tidak ya? Semuanya zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling ada Prof. Slamet Mulyana dulu klaim itu keturunan Cina. Kalaupun dia campuran, tapi nasab ayahnya zuriat Rasulullah. Sunan Gunung Jati, namanya apa? Asy-Syarif, pakai alif lam. Asy-Syarif Hidayatullah. Kenapa disebut Sunan Hidayat Jati? Ini Jati orang Cirebon. Jati, Jati, Zati. Sunan yang mabuk dalam ma'rifat zat Allah. Maka nama beliau Sunan Hidayat. Hidayat zat Allah. Itu maksudnya. Itu bukan cocok logi, Pak. Beliau nggak pernah nanam pohon jati, nggak ada. Salah paham itu ya. Nama asli beliau Asy-Syarif Hidayatullah. Asy-Syarif keturunan Hasan. Ada Syekh Jumadil Kubra, ada Maulana Malik Ibrahim, ada Maulana Ibrahim As-Samarkandi. Itu Ibrahim aja ada dua. Di Tuban itu ada namanya Maulana Ibrahim As-Samarkandi. Hampir semua kiai-kiai tua di Jawa keturunan beliau. Makanya Gus itu tadi bukan Gus itu Sayyid aslinya. Raden itu artinya Sayyid. Dan ternyata Paku Buwono ke berapa? Itu masih zuriat. Dan di Solo juga ada perkawinan campuran antara sultan-sultan dengan mungkin istri-istrinya, saya nggak tahu. Karena ketemu wajah mereka, saya bilang, ente Habib Sayyid, enggak, aneh keturunan Solo gitu, aneh keturunan ini segala macam. Dan kita cinta mereka semua. Di Pontianak ada kesultanan ya, Al-Qadri, itu zuriat Rasulullah. Sampai ke Ambon, baik Ambon Selatan, Ambon yang sekarang ataupun Halmahera, itu zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mau kemana? Yang bikin kesultanan dulu di negeri ini, Kesultanan Banten, Sultan Hasanuddin, itu zuriat Syarif Hidayatullah. Ya? Mau apa lagi? Semuanya masih zuriat. Jadi kalau kita ini kurang ajar sama mereka, takutnya Rasulullah murka sama kita. Dan yang paling berat, bahwa nasab Nabi ini adalah pencirian Imam Mahdi. Maka ciri-ciri pengikut Dajjal di akhir zaman ini tidak percaya Habib, bahwa mereka keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka antum yang cinta dengan Habib Rizik, saya juga cinta Habib Rizik. Antum yang cinta Habib Jindan, saya juga cinta Habib Jindan. Apalagi guru-guru mereka, Al-Habib Umar. Ya. Ada di Jawa Timur Habib Taufik. Tapi saya juga cinta dengan Habib Quraisy Shihab. Ya. Terus tiba-tiba orang kayak antum yang nggak kuliah S1, S2, S3 tafsir seperti beliau berani mengomentari tafsirnya. Ngaca dulu. Yang paling lucu LC baru S1 berani komentarin Profesor Doktor. Pak Quraisy Shihab itu S1, S2, S3-nya tafsir. Penafsiran dia sekarang itu hasil dia ngaji di Al-Azhar. Jika berbeda, cukup katakan, oh saya kurang cenderung kepada tafsir Pak Quraisy, saya senangnya tafsir fulan, gak apa-apa. Tapi jangan menghujat, sok-sok pinter, ya. Nanti dihisap semua loh, hati-hati. Dulu saya begitu Pak. Dulu saya termasuk yang menghina Quraisy Shihab.